Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini, Dina Silma Rahmatillah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah kemarin kita atau pertemuan atau di video sebelumnya kita mempelajari tentang dua sistem ekonomi yang pertama dan kedua yaitu sistem ekonomi tradisional dan terpusat. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari dua lagi nih, yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Nah, sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi yang mengedepankan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan ekonomi ini diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah itu hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nah, jadi di sini ini kebalikannya dari komando. Jika komando itu adalah semuanya diatur oleh pemerintah, maka di sistem ekonomi liberal atau pasar ini semuanya diserahkan kepada individu. Jadi semuanya itu tergantung dengan individu. Individu bebas melakukan apa saja dan pemerintah itu hanya mengawasi dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ekonomi, hanya mengawasi bagaimana apakah ekonomi yang berjalan ini dapat sesuai dengan rencana atau tidak, yaitu hanya diawasi oleh pemerintah, karena pemerintah di sini jangan sampai suatu negara itu mengalami kehancuran karena semuanya terlalu bebas seperti itu. Nah, ada 6 ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, alat produksi, sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja milik individu dan swasta. Jadi di sini, jika kita menganut sistem ekonomi pasar, maka kita sebagai warga masyarakat atau individu itu dapat memiliki alat produksi, sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Jadi, kita bebas melakukan usaha apa saja, tapi itu di bawah pengawasan dari pemerintah ya tentunya. Yang kedua yaitu terdapat kebebasan berusaha dan memilih. Nah, dengan kegiatan ekonomi yang diserahkan ke pasar ini, maka otomatis kita punya kebebasan untuk melakukan usaha apa saja dan memilih usaha apa saja sesuai dengan bakat dan minat kita. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah terbatas. Nah, di sini terbatas. Sebatas apa sih peran dari pemerintah itu? Ya sebatas pemerintah itu mengawasi kegiatan ekonomi supaya tetap positif dan menghasilkan penghasilan bagi negara yang baik, dan juga pemerintah itu membuat kebijakan yang melindungi warganya. Jadi ya pemerintah sangat terbatas, tapi memang kebijakannya itu juga minim, jadi tidak membuat kebijakan secara penuh atau seluruhnya, atau membuat berbagai macam kebijakan yang berbelit-belit, tetapi hanya kebijakan-kebijakan yang itu bersifat darurat, atau jika memang perekonomian itu dalam kondisi yang bahaya, maka itu pemerintah membuat kebijakan. Nah, harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nanti kalau di sistem ekonomi komando itu harganya itu yang menetapkan adalah pemerintah, maka kalau di sistem ekonomi pasar itu ya yang menetapkan mekanisme pasar, apakah harganya nanti akan naik atau turun atau stabil, yaitu tergantung mekanisme pasar, tergantung dari permintaan dan penawaran yang ada. Yang selanjutnya yaitu bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Nah, di sistem ekonomi pasar ini karena dibebaskan, maka ya setiap individu atau swasta itu bebas melakukan persaingan apa saja, silahkan, dalam berusaha itu diperbolehkan, dan motif kepentingan diri sendiri. Nah, karena sistemnya ini dibebaskan, maka banyak individu atau masyarakat ataupun swasta itu yang mempunyai motif untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dengan adanya semua kegiatan ekonomi yang dibebaskan, maka terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, dengan kita dibebaskan, maka semua yang ada di otak kita, kreativitas dan inisiatif untuk maju itu kita lakukan. Bagaimana caranya kita
pasti kalau punya ide ya kita realisasikan. Kita tidak terikat dengan peraturan-peraturan dari pemerintah yang membatasi kreativitas kita. Yang kedua yaitu individu bebas memiliki sumber daya produksi. Dengan adanya sistem ekonomi yang bebas ini, maka individu ataupun swasta juga bebas memiliki sumber daya produksi, bebas di alam. Siapa saja yang memiliki uang boleh memiliki barang A atau sumber daya A, B, C, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu timbul persaingan untuk maju. Dengan kebebasan ini, maka setiap orang tidak mau kalah dengan orang lain. Mereka akan selalu terus berusaha agar produk atau jasa yang mereka hasilkan itu menjadi yang terbaik dan mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, dengan adanya persaingan untuk maju, itu pasti menghasilkan apa? Barang yang bermutu tinggi. Karena apa? Mereka tidak mau kalah dengan yang lainnya. Jika ada suatu perusahaan yang menghasilkan barang dengan kualitas C, maka dengan barang serupa, perusahaan lain akan berusaha untuk menyainginya. Misal ke kualitas B yang lebih baik agar produk mereka itu dapat lebih diminati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya karena dibebaskan dan telah ada timbul persaingan, otomatis efektivitas dan efisiensi akan tinggi. Karena apa? Dalam persaingan itu siapa yang tidak efektif ya dia tidak akan menang dari pasar. Jadi yang menang dari pasar itu adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan efektif dan efisien. Nah, sedikit kesalahan, mereka hanya sedikit sekali melakukan kesalahan agar apa yang mereka hasilkan itu optimal. Nah, kelemahan dari sistem ekonomi pasar itu yang pertama sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena apa? Nanti dari persaingan itu ya orang yang mampu bersaing dan memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam berusaha, dialah yang akan memiliki pendapatan yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, pemilik sumber daya produksi itu cenderung mengeksploitasi pekerja. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dan mencapai keefektifan yang tinggi, maka mereka menekan pekerja-pekerja mereka. Bagaimana pekerja ini melakukan produksi sesuai dengan yang diperintahkan agar sesuai dengan target. Yang selanjutnya itu sering muncul monopoli dan sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya. Ya, gejolaknya karena di sini pasar bebas semuanya. Jadi mungkin saja perusahaan A dan B itu bersaing tapi mereka itu tidak menyadari adanya persaingan itu. Atau bahkan di Indonesia yang banyak pulau ini, di pulau A itu sudah memproduksi dengan surplus, tapi di pulau B tidak tahu sehingga mereka memproduksi barang yang sama lagi sehingga nanti barang ini akan menumpuk atau surplus. Nah, di sini nanti akan menimbulkan gejolak dalam perekonomian. Nah, selanjutnya setelah sistem ekonomi liberal, kita akan mempelajari sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ini, pemerintah dan swasta itu saling berinteraksi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi diserahkan pada kekuatan pasar, tetapi sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan campur tangan dan kendali agar perekonomian tidak lepas kendali. Nah, ciri sistem ekonomi campurannya itu yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan ekonomi ini secara bersama-sama. Peran pemerintah dan swasta itu seimbang atau sama. Nah, tatanan ekonomi mekanisme pasar tetapi tetap terdapat peran dari pemerintah. Jadi, mengikuti ekonomi pasar, tetapi nanti yang menentukan arahnya mau kemana itu nanti pemerintah dan juga terjadi persaingan, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Boleh individu itu boleh melakukan kegiatan, tetapi semuanya juga diawasi oleh pemerintah, tidak serta-merta bebas melakukan kegiatan. Nah, dari adanya sistem ekonomi campuran ini ada kelebihan. Yang pertama yaitu pemerintah dapat lebih fokus menggerakkan sektor UMKM lah karena ini campuran, swasta mendapatkan perannya sendiri, maka pemerintah juga dapat berperan aktif, yaitu menggerakkan sektor UMKM. Yang kedua, terjadi kestabilan ekonomi, karena pemerintah juga dapat masuk ke dalam perekonomian. Jadi,
secara bersama-sama bersinergi dengan pihak swasta. Yang ketiga yaitu terdapat kebebasan dalam berusaha meskipun tidak sebebas pada sistem ekonomi liberal, tapi setidaknya dalam sistem ekonomi campuran ini swasta mempunyai kebebasan untuk mendirikan usaha tetapi dengan izin dari pemerintah. Yang keempat yaitu terdapat pengakuan hak milik individu. Dengan adanya sistem ekonomi campuran ini, maka tidak seperti komando yang semuanya diatur oleh pemerintah, maka individu diberi kebebasan dan mereka jika memiliki usaha bisa mendapatkan pengakuan hak dengan izin pemerintah. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi campuran yang pertama itu terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang harus dikendalikan pemerintah dan swasta. Ya, karena kegiatan ekonomi ini sangat banyak dan bisa saja satu dan yang lainnya itu saling terkait. Jadi, keterkaitan inilah yang membuat susah menyeimbangkan antara peran pemerintah dan swasta. Jadi, bisa saja nanti terlalu banyak peran pemerintah menjadi cenderung ke komando atau terlalu bebas masyarakatnya nanti bisa menjadi ke arah liberal seperti itu. Yang kedua yaitu terdapat kesulitan untuk menentukan batas produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, batas produksi di sini juga karena sumber daya alamnya itu juga terbatas, maka batas-batasnya kalau misal pemerintah itu memproduksi apa, swasta apa, nah ini juga masih kesulitan untuk menentukan batas produksinya. Nah, terima kasih. Sekian dua pembahasan terakhir kita, yaitu tentang sistem ekonomi liberal dan campuran. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.